Salah satu bukti kesetiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Khadijah disebutkan dalam sejarah ketika terjadi perang Badar. Dalam perang Badar itu perang antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin. Dimenangkan oleh kaum muslimin. Dalam perang itu banyak dari kalangan musyrikin yang tertawan, banyak yang mati dan banyak juga yang tertawan. Salah satu tawanan perangnya adalah Abul As ibn Rabi'. Abul As ibn Rabi' ini adalah menantu Rasulullah. Ketika itu dia kafir bersama orang-orang musyrikin. Karena memang dalam perang Badar itu bertemu antara menantu dengan mertua. Karena beda kubu. Satu di kubu kaum muslimin, satu lagi di kubu kaum musyrikin. Abu Bakar bertemu dengan anaknya. Bahkan Abu Bakar mencari celah supaya bisa membunuh anaknya dalam perang Badar. Ayah dan anak bertemu dalam perang. Abu Ubaidah kalau saya tidak salah, atau Sa'ad bin Abi Waqqas juga bertemu dengan ayahnya. Jadi kebetulan anak bersama kaum muslimin, ayah bersama kaum musyrikin ketemu. Dan dia membunuh ayahnya. Abu Bakar ayah dari kalangan kaum muslimin, anaknya dari kalangan musyrikin ketemu. Keponakan dengan paman, Rasulullah Ali bin Abi Thalib itu bersama kaum muslimin. Abbas ketika itu belum Islam, Abbas bersama kaum musyrikin, keponakan dengan paman ketemu dalam perang itu. Abbas itu paman Rasulullah dan pamannya Ali bin Abi Thalib ketemu. Hamzah itu saudara Abbas, abang adik atau adik abang, ketemu di dalam perang. Jadi begitulah kondisi perang Badar itu. Jadi betul-betul al-wala wal bara'nya itu terlihat jelas. Loyalitas mereka kepada saudara seiman menghadapi orang-orang musyrikin walaupun ada hubungan nasab, hubungan darah. Jadi Rasulullah ketika itu dalam perang Badar bertemu dengan siapa? Harus berhadapan dengan paman sendiri, Abbas. Harus berhadapan dengan menantu sendiri, Abul As. Begitulah kondisinya. Ketika seseorang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan-hubungan nasab tadi akan tertutupi semuanya dengan hubungan ukhuwah Islamiyah. Memang ada hubungan keluarga, saudara, famili, nasab, tapi itu terkalahkan dengan hubungan iman tadi. Ya, syukur alhamdulillah dalam perang itu Abbas tidak terbunuh. Tertawan tapi tidak terbunuh. Sampai beberapa tahun kemudian dia masuk Islam. Alhamdulillah, Allah selamatkan dia. Kalau seandainya dia terbunuh dalam perang itu, ya sudah, mati dalam keadaan kafir. Sama halnya seperti Abu Lahab dan orang-orang kafir lainnya. Begitu juga Abul As ibn Rabi' ini menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di pihak kaum musyrikin. Ketika perang usai, dia termasuk dalam tawanan perang, ditawan oleh kaum muslimin. Abul As ini siapa? Suami dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu punya anak putri, salah satunya Zainab. Ya, dari perkawinannya dengan Khadijah lahir Zainab. Zainab ini menikah dengan Abul As. Ketika Zainab mengetahui suaminya tertawan, Zainab mengirim kalung miliknya untuk tebusan. Dia ingin menebus suaminya. Ketika itu belum ada hukum atau satu aturan dalam Islam bahwa wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim. Belum ada. Belum turun larangan itu. Makanya Zainab itu muslimah, suaminya masih non-muslim, masih musyrik. Belum ada larangan ketika itu. Maka ketika Zainab mengetahui suaminya tertawan, dia mengirimkan kalung miliknya, kalung yang sangat berharga itu, dia kirim kepada Rasulullah. Dia minta, ayahanda, ini kalung saya serahkan kepada anda untuk menebus suami saya. Tolong lepaskan suami saya. Ini kata Zainab. Ketika Nabi melihat harta-harta tebusan itu, Rasulullah melihat sebuah kalung yang dia kenal. Dia kenal kalung ini kalung Zainab ini. Kenapa ada di sini? Ternyata ini tebusan suaminya, untuk suaminya. Rupanya kalung itu membuat Rasulullah sedih dan terbayang masa lalu, nostalgia bersama Khadijah. Rupanya kalung itu adalah kalung
milik Khadijah yang dihadiahkan untuk Zainab dalam acara perkawinan Zainab bersama Abul As. Itu masih hidup Khadijah dulu, Zainab menikah dengan Abul As, ibunya menghadiahkan kalung itu kepada Zainab. Nabi kenal itu. Jadi cukup dengan kalung saja cukup untuk mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Karena Nabi melihat, Nabi pun terbayang, teringat dengan istrinya Khadijah yang dulu pernah menghadiahkan kalung itu kepada putrinya ketika menikah dengan Abul As bin Rabi'ah. Maka kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang mengambil tebusan itu, Nabi mengatakan, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alaiha qiladataha faf'alu. Maksudnya Nabi mengatakan, kalau bisalah, kalau tidak keberatan, tolonglah kalian lepaskan Abul As tanpa kalian mengambil kalung itu sebagai tebusannya. Kembalikan kalung itu kepada pemiliknya, kepada Zainab. Jadi Nabi minta tolong Abul As ini dilepaskan saja tanpa harus mengambil kalung tebusan itu. Kembalikan kalung itu kepada Zainab radhiyallahu anha. Jadi itu salah satu kisah, mungkin peristiwa yang menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu begitu mengenang kebaikan-kebaikan Sayyidah Khadijah dalam segala hal. Baik ketika melihat benda-benda seperti kalung tadi teringat Khadijah, ataupun ketika beliau menghadapi kesulitan-kesulitan karena dulu bersama Khadijah, ataupun ketika melihat saudari Khadijah, keluarga Khadijah, atau melihat teman-teman Khadijah. Jadi tidak pernah Nabi melupakan istrinya itu, walaupun dia bersama dengan istri-istri yang lain. Ini bukti kesetiaan Nabi SAW kepada Khadijah. Karena memang Rasulullah itu contoh teladan bagi setiap orang, terutama bagi seorang suami. Kan Nabi yang mengatakan itu, khairukum li ahlih. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarganya, istrinya. Salah satu bentuk kebaikan seorang suami kepada istri adalah mengenang kebaikannya, tidak melupakan. Tetap berbuat baik walaupun setelah istri itu meninggal dunia. Walaupun dia sudah menikah lagi, tapi kebaikan-kebaikan istri itu tidak boleh kita lupakan.